Ya mungkin pada saat itu saya merasa, oh ternyata kita ini kecil sekali di mata Allah. Nah, di tengah laut, di samudra begini nggak ada artinya. Kita minta tolong, nggak ada tempat minta tolong. Dan nggak ada artinya juga punya pulau kan? Nggak ada artinya juga. Iya. Jadi Sobat Era sekalian, Pak Thomas ini usianya sama dengan saya, cuma beda satu tahun. Saya kelahiran 26 Januari 1970, beliau kelahiran 11 Januari 1971. Dan untuk kelahiran beliau luar biasa, Gigi menciptakan satu lagu 11 Januari. Kan? 11 Januari bertemu, ya mana kisah cinta ini, gitu ya, luar biasa ya. Jadi sebelum saya ngomong begini, Sobat Era sekalian, beliau sudah menceritakan banyak soal Pulau Tegalmas ini. Dulu namanya Pulau Sampah. Pulau Sampah ya? Pulau Sampah. Bung Thomas ya? Betul. Pulau Sampah yang memang milik orang ya. Milik orang, kemudian mau dijual gitu ya? Ya, mau dijual. Oke. Akhirnya saya membantu menjualkan. Jadi ceritalah sedikit. Jadi pemilik pulau ini dulu adalah milik Pak almarhum Kohar Wijaya. Lalu kemudian Tionghoa ya? Tionghoa. Dan salah satu pengusaha yang terkenal di zaman era lama, tahun 80-an, tahun 70-an. Gitu. Kemudian pulau ini anak-anaknya menawarkan kepada saya untuk ya coba tolong bantu cari pembeli. Ya sudah, niatnya membantu untuk mencari pembeli, mencoba ditawarkan dengan beberapa orang, salah satunya teman yang dari Jakarta. Teman dari Jakarta ya? Saya tahu Sobat Era sekalian temannya, tapi rahasia ya? Rahasia ya. Kita menjaga privasi juga. Jadi ketika teman mengatakan oke, kita akan tinjau dan kita akan cek pulau ini. Nah, modal itu saya bilang sama pemiliknya, ahli waris, ini teman saya mau beli. Nah, gimana caranya? Oke, ya sudah Pak Thomas, bantulah, tolong dibersihkan dulu dari sampahnya. Kalau sampahnya bersih kan orang jadi beli. Nah, sudah nekat. Kalau boleh tahu yang dijual berapa hektar waktu itu? 60 hektar. 60 hektar ya, sertifikat hak milik. 60 hektar sertifikat hak milik dari tahun 73. Dari tahun 73. Berangkat dari situ saya niatnya membantu teman untuk menjual. Kemudian ada teman yang ingin membeli. Nah, saya udah bismillah lah. Nah, saya bersihkan itu sampahnya. Tahun 2017. Bulan November 2017. Tanggal 15. Pertama kali menginjakkan kaki di pulau ini. 15 November. Selesai itu proses ada mungkin hampir 1 bulan kita bersih-bersih di pantai di pulau ini dengan harapan teman yang dari Jakarta mau beli. Dilalanya beliau mengatakan tidak jadi membeli. Tidak jadi membeli karena ada sesuatu hal. Sesuatu dan lain hal biasanya. Nah, itu yang membuat kita panik. Waduh, kita sudah bersih-bersih sampah, udah kos yang dikeluarkan cukup lumayan untuk ukuran saya pada saat itu. Wah, gimana ini caranya? Waktu itu membersihkan sampah aja boleh dibilang kosnya berapa? Sampai kurang lebih 50 juta. 50 juta Sobat Era. Nah, singkat cerita bermusyawarah. Ya udah, saya bismillah, saya yang beli. Dengan catatan bayarnya 10 tahun. Kalau boleh tahu harganya mau disebut nggak waktu itu? XX. Ya, Sobat Era X rupiah ya. X rupiah. Tapi tentu tidak semahal tanah di Jakarta. Jauh ya. Di sini hanya 2 digit. 2 digit ya. Jadi per meter itu cuma 2 digit ya, Sobat Era ya. Nah, akhirnya karena si pemilik berkeberatan 10 tahun, kita bernegosiasi lagi 5 tahun. 5 tahun itu tanpa bunga? Tanpa bunga. Jadi hanya bayar DP. Nah, saya memberanikan diri harus
menggadaikan aset untuk bayar DP pulau Yang ini. digadaikan rumah ya? Rumah. Dan waktu itu istri nggak setuju. Oke, istri Karena nggak setuju ya? rumah mau digadaikan gitu. Karena biasanya istri kan memang selalu safety yang safety. selalu yang dia pikirkan kan. Ya sudah, singkat cerita saya beranikan bayar pulau ini dengan harga yang sangat-sangat minim lah gitu. Ya. Untuk saat itu ya. Untuk saat itu. Lalu setelah ini menjadi milik saya dengan DP tersebut, saya bingung mau buat apa ini. Luas 60 hektar mau buat apa ini saya? Iya. Nah, terpikirlah oleh saya untuk akhirnya mengkapling-kaplingkan untuk membuat pila-pila. Oke. Lalu dengan konsep wisata bahari, taman wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya. Nah, ya alhamdulillah sedikit-sedikit pulau ini saya bangun dengan membuka wisata bahari. Dan luar biasa, di luar dugaan saya juga pengunjungnya sangat banyak gitu. Oke. Dan meledaklah pulau ini menjadi pulau kebanggaan provinsi Tentu sebelum Lampung. Covid ya, Sebelum Covid. Itu per hari kunjungan berapa orang kira-kira? Pada saat sebelum Covid sampai 2.000 3.000 2.000 3.000 per hari, ya. Per tahun baru? Sebelum ada larangan untuk kumpul-kumpul? 5.000 sampai 7.000 orang. 5.000 sampai 7.000 orang ya. Gitu. Dan itu orang semua kan? Orang semua. Tidak ada makhluk halusnya ya? Nggak ada. Jadi yang tadinya pulau sampah Menjadi pulau wisata. menjadi pulau berkah. Oke, pulau berkah ya. 2017 Bulan November, lalu operasional mulai pertama 2000? Januari Ya. 2018. Oh, cepat sekali. Langsung kita Langsung, buka, buat taman, kasih Oke. pondok-pondok, Oke. pengunjung banyak hadir. Oke. Jadi Januari 2018 sudah ini ya. Lalu cerita tentang melunasi utang tadi, berapa persen DP down payment-nya ya? down payment-nya mungkin hanya waktu itu 15%. 15%. Dari nilai Dengan yang tenor diskon. 5 tahun. 5 tahun. Tapi kemudian tiba-tiba Dalam setahun selesai. 10 bulan selesai. 10 bulan selesai. Luar biasa. Allah kasih jalan. Amin, alhamdulillah. Ini sisi yang mana ini? Ini pantai? sisi selatan. Oh, sisi selatan ya. Ini salah satu sisi yang belum kami sentuh, Oke. yang belum kita bangun, Oke. tapi yang cukup indah. Disinilah pusatnya Wellsak. Oke. Di sini sarangnya Wellsak. Hiu tutul kalau orang sini bilang, hiu yang badannya besar-besar, hiu paus. Dan tidak bahaya. Sangat tidak bahaya. Bisa bersahabat dengan manusia, Oke. bisa berkawan dengan kita. Jadi intinya adalah setelah 2018 itu ini berkembang ya. Tapi kalau boleh tahu, membangun ini modalnya dari mana? Untuk memulai membangun Pulau Tegal Mas ini, kebetulan saya memiliki tempat wisata yang lama. Namanya Puncak Mas. Puncak Mas ya. Jadi penghasilan Puncak Mas itu yang saya untuk Dedikasikan membangun ke sini. di sini. Oke. Ditambah dengan penghasilan pulau ini sendiri. Oke. Dan tidak ada hutang. Nggak pakai uang? Alhamdulillah tidak Nggak pakai uang bang. Makanya bangunnya pelan-pelan tapi pasti. Oke. Kalau boleh tahu dari 60 hektar itu, konon setelah itu kan semua ini luasnya kan 100 hektar. 120. 120 hektar. Jadi pulau ini Sobat Era sekalian jumlahnya 120 hektar dan sudah dikuasai 100 hektar kan? 100 hektar. Jadi ada cerita setelah itu nambah lagi 40 hektar. Nambah lagi 40 hektar. Ah, Ternyata banyak sekali yang minat, Ya. yang ingin memiliki villa. ya. Kemudian teman-teman pengusaha lokal Lampung, Palembang, dan Jakarta banyak yang membeli villa. Ini kok jadi uangnya banyak gitu. Oke, ya. Jadi uangnya banyak, ya sudah. Saya tanya masyarakat ada yang mau jual lagi, ada yang mau jual 40 hektar, maka kita beli. Oh, jadi satu rentang, satu hamparan. Satu hamparan, satu plat. Oke. Oke, akhirnya dibeli dan kemudian 100 hektar. Hektar sudah menjadi hak milik Oke, kita. jadi tinggal 20 hektar yang masih milik orang lain. Milik orang lain. Bulat juga, satu Bulat hamparan. juga. Posisi di selatan.
Jadi sobat era sekalian, pulau ini selain juga bisa dibikin villa dan juga tetap dipertahankan keasriannya ya. Eko alamnya ya. Beberapa ekologisnya ya, alamnya. Gitu. Jadi sampai sekarang yang sudah dieksploitasi, yang diutilisasi dari 100 hektar itu berapa? 18 hektar. Sobat era sekalian, baru 18 hektar. Jadi kalau kira-kira berminat untuk membuat villa, datang ke Tegal Mas. Datang ke Tegal Mas ya. Jadi masih berapa? 18 hektar? 80 hektar. 82 hektar masih ya. Satu villa itu biasanya di tanahnya berapa? 1.000? Ada yang 1.000, 500, ya? 300 sampai 100. Oh, jadi yang paling besar tuh 1.000 ya? 1.000 paling besar. Jadi 1.000, 300, 500, 300, dan 100. Dan itu tentu saya kan tidak mau tahu harganya berapa, langsung saja kepada orang. langsung kepada orangnya. Jadi sobat era sekalian ya, saya sendiri baru kenal sama Bung Thomas. Ini perkenalan hari ke 1,5 hari. 1,5 hari. Jadi kita baru ketemu semalam. Tapi saya sudah melihat pulau ini kemarin saat videonya dibikin. Dan memang saya tiba-tiba tertarik untuk membuat hal-hal seperti ini. Makanya saya mau bikin rubrik tidak hanya ngomong soal politik, tapi rubriknya adalah nggak ngompol ya. Nggak ngompol. Nggak ngompol. Jadi nggak ngomong politik. Nah, ngomong pariwisata. Ngomong pariwisata. Ngomong pariwisata. Mudah-mudahan nanti kita ngomong juga dengan Sandiaga Uno ya. Halo Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya mau utilisasi sampai berapa persen? Oh ya, dari 100 hektar tersebut kan ada pihak-pihak yang sudah membelinya. Ya. Jadi berapa hektar yang kemudian sudah yang sudah terjual? Mungkin total sekarang hampir 20 hektar. Jadi hampir 20 hektar yang sudah hektar. terjual. Iya. Oke. Dengan kapling-kapling. Dengan kapling-kapling ya. Tapi kalau yang ada investor yang lain tuh beda lagi. Beda lagi. Oh, itu di luar 100 hektar itu. Termasuk 100 hektar. Oh, termasuk 100 hektar ya. Oh, Dia jadi baru ada 7 hektar ya. Ada 7 hektar dibeli oleh Sahabat. Investor besar ya. Iya. Dari Pelaku wisata ya. pelaku wisata dari Jawa ya. Dari Jawa nasional ya. Nasional. Jadi mereka mau membangun untuk Resort. pusat pariwisata juga ya. Dan rencananya di sini. Jadi keuntungannya adalah kalau punya villa di sini hak milik ya. Hak milik. Hak milik ya, sobat era sekalian, hak milik. Jadi semalam saya sudah lihat tuh. Karena saya berencana kira-kira mau membeli separuhnya. Iya, sip. Setuju. Amin. Amin. Tapi yang menarik dari Bung Thomas ini, sobat era sekalian, beliau pernah terkatung-katung di laut. Laut Ya. di laut mana itu? Berapa mil dari pulau ini Dari pulau sekitar 38 mil. atau kalau kilometer dihitungnya kiloan. 50. 80 kilo. 80 kilometer pernah terkatung karena ini 80 ya. 80. Jadi pernah terkatung-katung Di samudra. di samudra. Masuk ke samudra apa itu? Masuk masih ini Samudra Sumatera, Indonesia? masih Sumatera. Masih Sumatera ya. Nah, Berarti apa? Sumatera itu utaranya atau selatannya? selatannya Jawa. Oh, selatan Jawa ya. Iya. Jadi sobat era sekalian pernah terkatung-katung selama 5 jam. 5 jam karena pada hari tanggal 11 Januari yang lagu Gigi tersebut, beliau selebrasi ulang tahun dengan mengendarai jet ski sendirian. Sendirian, kemudian jet skinya tiba-tiba pecah. Terkatung-katung di laut selama 5 jam. 5 jam setengah. 5 jam setengah. Dari pukul Jam 12 siang. jam 12 siang sampai ditemukan diselamatkan nelayan nelayan jam 5.40. jam 5.40. Pada waktu itu beliau sudah baca-baca banyak hal. Jadi ada pengalaman itu. Dan nelayan itu ada 7 orang ya? 11 orang. 11 orang. Kemudian di handphone beliau dibilangin malaikat semua. Malaikat semua. Malaikat penyelamat. Malaikat penyelamat ya. Jadi luar biasa. Nanti kita lihat. Kalau di Google itu ada kisah itu ya? Ada. Gitu. Jadi apa yang dirasakan Bung Thomas waktu
waktu terkatung-katung di laut itu, dan 5,5 jam itu tentu tidak makan dan dalam kondisi yang sangat haus pasti ya. Haus dan panas. Haus dan panas dan terpaksa meminum air Laut. laut. Bayangkan. Memang ada pepatah sambil menyelam minum air, tapi saya tidak sarankan. Kalau kita menyelam minum air, insya Allah pasti kita repot ya. Jadi waktu itu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan ketika terkatung-katung di laut itu? Akhirnya mungkin pada saat itu saya merasa, oh ternyata kita ini kecil sekali di mata Allah. Iya. Nah, di tengah laut, di samudra begini nggak ada artinya. Oke. Kita minta tolong, nggak ada tempat minta Dan tolong. nggak ada artinya juga punya pulau kan? Nggak ada artinya juga. Iya. Dan di situ yang luar biasa, saya dikelilingi oleh beberapa ekor ikan besar. Dan itu ikan Hiu whale shark. hiu whale shark. Iya. Jadi sobat era sekalian, waktu terkatung-katung itu pada jam keberapa ada ikan hiu? Jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4 dikelilingi hiu. Mm-mm. Hiu itu berapa ekor waktu itu? Mungkin ada 3 atau 4 ekor. Terpikir nggak akan memakan? Dimakan terpikir. Oke. Tapi saya ya Allah pasrah. Ya udah ini yang terbaik. Oke. Udah mungkin waktunya. Jadi sobat era, terus terang itu yang membuat saya tertarik ya. Selain cerita villa ini adalah bagaimana beliau terkatung-katung di laut selama 5,5 jam dan pukul 3 sampai pukul 4 dikelilingi hiu. Ya. Itu kalau Indonesianya apa whale shark itu ya? Geger lintang. Geger lintang. Hiu tutul. Hiu tutul, dan itu berapa ekor? Mungkin 3 sampai 4 ekor. 3-4 ekor. Tapi mereka cuma nyentuh-nyentuh aja. Gesek badan. Oh, gesek badan Di kaki. ya. Mungkin jangan-jangan dipikirnya kawan ini. Kawan. Jangan-jangan kawan ya. Begitu dibilang kawan langsung pegang perut. Selain itu apa lagi selain merasa kecil tuh, Bung Ya, Thomas? disinilah kita arti hidup ini nggak boleh kita mencoba sombong. Oke. Apalagi menaklukkan laut. Oke. Yang benar bersahabat dengan laut. Oke. Laut ini luar biasa dahsyat. Iya, jadi kalau cuma sekedar menenggelamkan dunia ini mudah banget ya. Mudah banget. Kita lagi santai-santai begini tiba-tiba bisa Naik. bergelombang gitu. betul. Kita tertelan ya. Jadi filosofinya jangan coba menaklukkan laut, Iya. tapi bersahabatlah dengan laut. Dan filosofinya tidak ada orang yang paling hebat di dunia ini ya. Ya, Yang kecil paling hebat artinya. sang pencipta ya. Masya Allah. Itu. Waktu itu sudah sempat terpikir selain kecil, tidak ada artinya, pasti sudah terpikir wah ini the end of the day ya. Ya, akhir hidup, Ya. meninggalkan anak dan istri. Saya agak merinding mendengarnya. Apa yang terbayang pada waktu itu? Iya, anak-anak. Anak-anak ya. Anak-anak. Itu. Memang biasanya anak-anak dulu. Anak-anak. Jadi Bung Thomas ini putranya 4 sekarang. 4. 4 dan jagoan semua. Jagoan semua. Luar biasa ya. Jadi 4 jagoan semua sobat era sekalian. Yang tertua SMP. SMP kelas Kelas 3. kelas 3, Kelas yang nomor 2. kelas kelas 2, 1. kelas 1. Yang bungsu TK. TK. Jadi bisa dibilang hat trick. Hat trick baru ada jeda. Baru jadi jeda. Oh, luar biasa ya. Jadi Bung Thomas mudah-mudahan ya usahanya Amin. berjalan dengan baik ya. Amin ya. Amin, amin. Dan ini still available ya untuk dipasarkan ya. Ya, sangat. Karena legalitas, kepastian hukum dan perizinan kita clear. Oke. Jadi begitu sobat RH sekalian, yang paling penting adalah clear ya. Jadi RH Channel tidak mau juga mempromosikan seseorang atau sesuatu yang melanggar hukum. Ya. Kita suka mengkritik orang, tiba-tiba ternyata kita yang melanggar hukum ya. Karena memang sudah hak milik ya. Ya. Waktu itu dulu ada juga isu-isu negatif ya. Ya. Mau diceritakan? Ya, mungkin pada saat itu Ya. awal mula kami melakukan katakanlah pembangunan di pulau ini, mengajukan perizinan Iya. ke Pemda Provinsi Lampung. Di era semacam kepemimpinan- IMB ya. Ya, di izin lengkap. Oh, izin lengkap. Oke. Di era kepemimpinan pemerintah yang lama. Oke. Namun karena mungkin suatu hal tidak keluar izinnya. Oke. Lalu berganti kepemimpinan yang baru, Bapak Arinal dan Ibu Nuni. Iya. Dalam waktu seminggu perizinan kita sudah beres. Oke. Ya, Dan waktu itu bahkan ada isu soal ini hutan lindung ya. hutan lindung. Tapi begitu Buka. ditunjukkan, Sertifikat dari tahun 73 hak milik, maka
selesai, clear ya. Selesai. Jadi ini yang menarik sobat era sekalian adalah hak milik. Jadi kalau kita membeli villa di sini, sebenarnya bukan membeli villa ya, membeli tanah ya. Ya. Membeli tanah lalu kemudian terserah mau dibangunkan villa atau tidak Ya, ya. betul. Yang membangunkan pun Bung Thomas ya. Ya, kita bisa membangun sendiri juga bisa. Membangun sendiri juga bisa. Tapi membangun sendiri saya yakin repot. Karena kecuali kita punya transportasi untuk mendatangkan alat-alat dan tentu ya bahan-bahan bangunan. Betul. Kan. Jadi sobat era sekalian, hak milik ya. Dan itu land apa ya istilahnya? Landed house ya. Ya. Jadi ada tanahnya, bisa Ada villanya, ada villanya, bisa lengkap isinya dengan segala ornamennya, furniturnya, juga dengan legalitasnya. Oke, dan itu kita bisa mengaku bahwa kita punya pulau. Punya pulau. Wah, itu Bisa namanya, disewakan, bisa untuk pribadi. Jadi shared island ya kan. Jadi pulau yang sharing sama orang ya. Tapi Berbagi menarik, kebahagiaan. berbagi kebahagiaan ya. Dan menariknya dari Jakarta, saya udah hitung-hitung sobat era sekalian, itu cuman kira-kira kalau rumah saya dari Kebonjeruk ke Merak, Pelabuhan Merak itu 1 jam. Kemudian kalau bawa mobil, nyebrang kapal eksekutif, 1 itu jam seperempat. 1 jam seperempat. Tapi katakanlah loading, unloading, antri Iya, 2 jam. 3 3 jam. Dari Pelabuhan Bakahuni ke tempat Tegalmat, dermaga, itu kira-kira 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi 4 jam setengah atau 5 jam lah. Kita sudah sampai di sini. Bisa banyak inspirasi di sini. Kalau Anda YouTuber bisa ngambil beberapa film di sini. Dan saya yakin kalau ini ditayangkan ada aja orang yang tanya ya kan. Terutama mereka-mereka yang tuan berkantong tebal. Kalau kita kantongnya tipis sesuai dengan perutnya ya kan. Nah, jadi kita hanya ingin memberitakan hal-hal yang baik ya. Jadi kita bertemu Bung Thomas, luar biasa ya. Mudah-mudahan terus lancar usahanya. Amin, amin. Itu dari 100 hektar itu sebenarnya mau diutilisasi itu sampai berapa? Mungkin Maksimal. sekitar 40 hektar. 40 hektar. Jadi Iya. 40 hektar akan untuk macam-macam ya. Untuk villa-villa, Untuk villa-villa. dan resort, Ya, sisanya untuk alam. untuk alam ya. Menjaga eko alam. Jadi 100 hektar, 40 hektar untuk villa dan resort, 40 hektar untuk menjaga keseimbangan alam, 20 untuk hektar fasilitas jalan. fasilitas jalan. Jadi kira-kira begitu ya. Ada menjaga keseimbangan alam juga. Dan luar biasanya di sekitar sini, sobat era sekalian, laut tenang, Enggak, flat, jadi kalau mandi aman ya. aman. Jadi tidak ada cekukan, Enggak ada palung. nggak ada palung ya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa aman dan nyaman di sini ya. Dan ini tempatnya bahagia. Tempat bahagia ya. Dan terus terang aja Bung Thomas, saya menyesal kenapa lahirnya terlalu cepat. Mudah-mudahan istri nggak dengar ini kan. Bagian ini diedit sedikit. Kita ya. edit. Diedit sedikit ya. Bung Thomas ini saya pernah mendengar, ini kita tidak ngomong politik tapi ngomong pengalaman hidup. Ternyata pernah nyalon sebagai wakil gubernur Lampung. Iya, Tahun 2009. 2008. Oh 2008. 2008 itu beliau ini anggota dari the ruling party, ya kan? Partai Demokrat. Partai Demokrat. Tapi tidak maju dari Partai Demokrat. Tidak. Tidak ya, biasa itu kan? Biasa. Betul. Maju dari partai-partai yang Partai lain. ya. 9 partai. 9 partai. Dan rupanya waktu itu belum memiliki pulau ini ya. Belum. Belum memiliki pulau ini karena pulau ini 2017 berpolitik sempat juga apa? Menggadaikan rumah juga enggak? Hah? Ya, itu waktu tersesat. Tersesat ya. Dan sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, tapi bukan berarti politik itu jalan yang sesat. Tapi kebetulan memang kita harus bisa menyeimbangkan antara Ya. supply and demand. Ya. Jadi demand jangan terlalu besar-besar kalau supply-nya tidak besar. Kira-kira begitu. Betul, harus seimbang. Harus seimbang ya, jangan besar pasak dari tiang. Tiang. Ya. Tetapi tentu politik untuk kebaikan ya.
untuk kebaikan. Jadi bukan berarti menutup pintu sama sekali terhadap politik, tapi for the time being beliau lebih berkonsentrasi ke bagaimana mengembangkan bisnis beliau ya, pulau ini. Selain pulau ini yang 100 hektar ya. Kemudian di daerah Bandar Lampung, Puncak Mas. ada Puncak Mas, itu wisata alam. Wisata alam selebar 7 hektar. 7 hektar. Kemudian ada juga wisata Bukit Mas. Bukit Mas itu apa itu? Taman kolam berenang. Oke, kolam renang seluas 3 hektar. hektar. Mudah-mudahan usahanya itu terus berkembang ya kan. Kalau usahanya terus berkembang dan di jalan yang bagus kan enak juga kayak punya teman yang begini. Jadi ini ikan kobia ya. Ikan kobia. Saya bilang kalau ada ikan kobia berarti ada ikan bakdia. Mbak dia. Jadi sobat era sekalian, di Tegal Mas ini salah satu yang perlu kita rasakan itu adalah ikan kobia. Ya. Saya baru pernah dengar namanya di sini, ikan kobia ya. Ikan ini makanannya ikan kecil ya. Iya, ikan rucah. Oke, dan sesama mereka itu bisa saling berkelahi. Makan, betul. Tapi luar biasa rasanya sobat era sekalian. Kemarin waktu pertama kesini sempat merasakan sup ikan kobia, asam-asam ya. Ya, kuah asam. Kuah asam, luar biasa dagingnya. Jadi kulitnya itu kenyal-kenyal gitu ya. Nikmat. Dan ikan kobia makan harus fresh. Ditangkap langsung dieksekusi ya. Tapi makan mentah nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi jangan coba-coba menjadikan dia sashimi. Salmon. Kalau boleh tahu jumlah yang ada di sini berapa kira-kira? Mungkin ada 2.000 ekor. 2.000 ekor. Ya, Jadi sobat era sekalian kalau cuma mau makan santai ya, masih akan kebagian 2.000 ekor soalnya. Dan ini mungkin salah satu ikan yang menjadi unggulan produksi di BBL, Budidaya Lampung, hasil pijahan BBL. Dan ini pijahan itu apa ya? Pembenihan. Ya? Pembenihan. Okay. Dan ini luar biasa menjadi pilot projectnya BBL yang berhasil memijah ikan king cobia. Oh, king cobia. King cobia. Kalau paling besar ini bisa berapa kilo ini? Sampai 8 kilo. 8 kilo ya? 8 sampai 10 kilo. Itu dari bibit berapa lama itu? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun, 9 bulan sudah besar-besar. Jadi yang dimakan-makan itu rata-rata 6 bulan. 6 bulan 6 ya? bulan. 6 bulan, luar biasa. Ya rasanya kayak ada kakap-kakap begitu ya. Ada kerapu-kerapu gitu. Ya. Gitu ya. Ya sobat era sekalian, itu tadi wawancara saya dengan Thomas Aziz Rizka. Jadi Thomas Aziz Rizka. Jangan lupa ada Aziznya. Thomas Aziz. Haji Thomas Aziz Rizka. Aziz itu adalah yang perkasa. Al Aziz, ya kan? Ya. Nama Mike Tyson tuh Al Aziz. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini semacam kisah motivasi, inspirasi. Ya. Kita bicara nanti untuk nggak ngompol. Ya? Nggak ngomong politik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula dijelar khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thomas. Ciao, ketemu lagi.